Semua, jumpa lagi dengan saya Irna. Di materi kali ini saya akan membahas gaya hidup konsumen. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas mengenai gaya hidup konsumen. Topik pertama, pengertian menurut para ahli, yaitu Sumarwan dan Sutisna. Menurut beliau, gaya hidup ini digambarkan dengan aktivitas, minat, dan opini dari seseorang yang biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Seseorang akan mungkin dengan cepat mengganti model dan merek pakaiannya karena menyesuaikan perubahan hidupnya. Sedangkan menurut Sutisna, beliau mengatakan bahwa gaya hidup masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya. Bahkan, dari masa ke masa, gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak secara dinamis. Namun demikian, gaya hidup tidaklah cepat berubah, sehingga pada kurun waktu tertentu, gaya hidup ini relatif permanen. Topik kedua yang akan saya bahas adalah pengertian secara umum dan sebuah grafik. Secara umum, gaya hidup pada dasarnya adalah suatu perilaku yang mencerminkan masalah apa yang sebenarnya ada di alam pikir pelanggan yang cenderung berbaur dengan berbagai hal yang terkait dengan masalah emosi dan psikologis konsumen. Slide selanjutnya adalah sebuah grafik yang menunjukkan popularitas konten Korea di Indonesia pada tahun 2017. Dapat kita lihat di dalam grafik ini, dari segi buku, komik, game mobile, karakter, animasi, variety show, TV drama, film, makanan Korea, musik K-pop, produk kecantikan ataupun fashion, semua sangat populer di negara Indonesia. Jadi, dari grafik ini kita dapat menyimpulkan bahwa gaya hidup orang Indonesia rata-rata cenderung ke arah Korean style, terutama anak-anak remaja zaman sekarang. Hal ini terjadi karena pengaruh dunia K-pop yang terlalu besar. Topik ketiga yaitu faktor-faktor. Ada internal dan juga eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi gaya hidup adalah pertama, sikap. Sikap adalah keadaan jiwa dan juga keadaan pikir. Keadaan jiwa sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan, dan lingkungan sosialnya. Sehingga dari hal-hal tersebut akan memunculkan sebuah perbedaan gaya hidup. Kedua, pengalaman dan pengamatan. Pengalaman adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu yang mempengaruhi pengamatan di masa sekarang, sehingga akan menghasilkan atau membentuk suatu pandangan baru. Ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah ciri khas atau karakteristik suatu individu yang akan berbeda dengan individu lainnya. Keempat, konsep diri. Konsep diri adalah sebuah pandangan tentang diri sendiri. Contohnya, kamu memiliki pandangan bahwa fashion ke arah kebarat-baratan lebih cocok denganmu, sehingga itulah sebuah konsep diri Anda. Kelima, motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan paratis itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis. Keenam atau yang terakhir adalah persepsi. Proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia. Faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup. Pertama adalah kelompok referensi. Adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu. Kedua, keluarga. Keluarga tentunya memiliki peranan terbesar dan terlama, karena sejak usia dini, merekalah yang membentuk karakter anak, sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan bagi anak yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola hidupnya. Ketiga, kelas sosial. Kelas sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gaya hidup, karena di sini kita memiliki banyak pergaulan yang otomatis akan membuat kita memiliki sebuah pola hidup yang baru. Yang keempat yaitu klasifikasi. Berdasarkan tipologi Values and Lifestyle dari Stanford Research International, mengatakan bahwa klasifikasi gaya hidup terdiri dari pertama, ekstualis, yaitu orang yang memiliki pendapatan paling tinggi dengan banyak sumber daya yang ada,
mereka sertakan dalam suatu atau semua orientasi diri. Kedua, full fits, yaitu orang profesional yang matang, bertanggung jawab, dan berpendidikan tinggi. Ketiga, believers, yaitu konsumen konservatif, kehidupan mereka berpusat pada keluarga, agama, masyarakat, dan bangsa. Keempat, achievers, yaitu orang-orang yang sukses, berorientasi pada pekerjaan, konservatif dalam politik yang mendapatkan kepuasan dari pekerjaan dan keluarga mereka. Kelima adalah strivers, yaitu orang-orang dengan nilai-nilai yang serupa dengan achievers, tetapi sumber daya ekonomi, sosial, dan psikologisnya lebih sedikit. Keenam, experience, yaitu konsumen yang berkeinginan besar untuk menyukai hal-hal yang baru. Ketujuh, makers, yaitu orang yang suka mempengaruhi lingkungan mereka dengan cara yang praktis. Kedelapan dan atau yang terakhir adalah struggles, yaitu orang yang berpenghasilan rendah dan terlalu sedikit sumber dayanya untuk dimasukkan ke dalam orientasi konsumen yang manapun dengan segala keterbatasannya, mereka cenderung menjadi konsumen yang loyal pada merek. Penjelasan saya mengenai gaya hidup konsumen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.